Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Herman Budianto di kesempatan yang ini. Hari ini insya Allah mudah-mudahan semuanya diberikan barokah oleh Allah SWT. Jemaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas siapakah sebenarnya orang yang beriman kepada Al-Quran. Sering kita mengatakan bahwa kita ini beriman dengan Al-Quran. Tapi kenyataannya adalah benarkah kita ini sudah beriman kepada Al-Quran? Dalam tadabbur yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 15 sampai dengan 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yu'minu biayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tadajafa junubuhum 'anil madhaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa Rasulullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala firman, innama yu'minu biayatina alladzi, sesungguhnya orang yang disebut beriman kepada Al-Quran itu siapa? Yaitu pertama, idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim. Ketika dia diingatkan, ketika dia mendengar, ketika dia membaca Al-Quran, maka kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim. Yaitu dia langsung sujud tersungkur. Di dalam tafsir-tafsir, salah satu tafsir Ibnu Katsir, kharru sujada itu sujud tersungkur, tunduk hatinya, tunduk jiwanya, tunduk nafsunya kepada Al-Quran. Dan dia kemudian mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid sebagai bentuk pujian, segala bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan beriman kepada Al-Quran tapi kemudian dia masih begitu sombong, masih begitu jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjalankan Al-Qur'an ini dengan sungguh-sungguh, maka sesungguhnya dia masih jadi pertanyaan besar. Sudah berimankah dia? Yang kedua adalah wahum la yastakbirun, dan dia bukanlah orang-orang yang sombong. Jadi kalau kita ini dekat dengan Al-Qur'an, maka jauh dari sifat-sifat sombong. Sombong dengan segala macam kenikmatan yang kita berikan. Bahkan mungkin termasuk sombong dengan bacaan Al-Quran kita yang baik. Sombong dengan hafalan kita yang baik. Sombong dengan ilmu kita yang baik. Sombong dengan harta kita, jabatan kita, dan seterusnya. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang beriman kepada Al-Quran, dia juga termasuk orang-orang yang sombong. Dia begitu rendah hati, tawadu terhadap dengan semua orang-orang yang lain. Karena sombong ini sifat yang sangat berbahaya sekali, yang bisa menyebabkan kita tidak bisa bertemu dengan Allah, tidak bisa masuk surga Allah. Yang ketiga adalah ketika tajajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, yaitu lambungnya jauh dari tempat tidur dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufa wa tama'a, dengan rasa takut dan rasa harap. Jadi orang yang beriman kepada Al-Quran, dia bukan orang-orang yang justru sehari-harinya sibuk dengan tidur, bermalas-malasan. Tapi dia akan semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Menyempatkan dirinya dalam tafsir-tafsir Al-Quran, tadajafa junubuhum anil madhaji, itu adalah lambungnya jauh dari tempat tidur, artinya dia banyak beribadah kepada Allah. Bukan termasuk kaum-kaum rebahan. Ya, jadi tidurnya secukupnya. Kalau kita lihat ulama-ulama tidurnya 3 jam, 4 jam, maka itu akan sangat menjadikan kita barokah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang keempat adalah dia menginfakkan hartanya. Ya, menginfakkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memiliki harta yang merupakan titipan dari Allah, kita bersegera menyedekahkan dengan zakat, infak, sedekah, wakaf. Yang insya Allah orang-orang yang pemurah itu adalah dekat dengan Allah. As-sakiyyu qaribu minallah, qaribu minal jannah, wa qaribu minan nas, wa ba'idu minan nar. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Nah, itu tadi jamaah sekalian, kurang lebih 4 hal ya, ciri-ciri orang yang beriman kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Al-Quran, menjalankan Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari secara totalitas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.